Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan dari gangguan sistem endokrin, yaitu kali ini kita akan membahas terkait dengan tiroid. Oke. Oke, yang pertama, tiroid itu sendiri apa? Tiroid itu adalah kelenjar terbesar endokrin, ya. Lokasinya berada di inferior, letaknya di bawah kartilago krikoid. Kemudian memiliki bentuk seperti kupu-kupu, ya, dan memiliki dua lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Memiliki berat sekitar 18-60 gram. Kemudian terdiri dari folikular dan sel parafolikular. Kemudian untuk suplai peredaran darah, ya, tiroid disuplai oleh arterial dan vena. Kemudian untuk yaitu arterialnya adalah superior thyroid artery, kemudian untuk venanya ada superior thyroid vena dan inferior thyroid vena. Kemudian untuk suplai nervus atau saraf yaitu disuplai oleh nervus superior laryngeal, kemudian juga ada nervus laryngeal recurrent. Kemudian untuk limfe, kelenjar limfe, ya, jadi dialiri oleh nodus limfe bagian lateral tip cervical dan juga aparat brachial. Oke, ini adalah gambar, ya, dari kartilago tiroid dan juga gambar dari tiroid, ya, dua lobus yang menyerupai bentuk kupu-kupu, ya, dan juga ada bagian-bagian di dua lobus tersebut. Oke, ini yang tadi saya katakan adalah bagaimana kelenjar tiroid tersebut memiliki sistem pembuluh darah, memiliki sistem vena, ya, dan juga memiliki kelenjar limfe dan nervus. Nah, fungsinya, ya, jadi fungsi sistem tiroid atau fungsi kelenjar tiroid itu apa sebenarnya? Yang pertama adalah memproduksi hormon tiroid, kemudian memproduksi kalsitonin, ya, jadi hormon tiroid dan kalsitonin. Oke, ya. Oke, pertanyaan pertama, ya, tolong Anda cari apa saja hormon-hormon tiroid tersebut dan kalsitonin itu apa, ya. Oke, itu pertanyaan pertama. Oke, jadi bagaimana kelenjar tiroid itu bisa menstimulasi hormon, ya? Pertama dimulai dari hipotalamus. Hipotalamus melepaskan TRH atau thyroid releasing hormone, kemudian menstimulasi kelenjar pituitari sehingga kelenjar pituitari melepaskan TSH. Kemudian baru TSH tersebut langsung menuju ke target site, yaitu adalah kelenjar tiroid. Di mana kelenjar tiroid di sini, ya, melepaskan atau mensekresikan dua hormon, yaitu T3 dan T4. Oke, ya, jadi ini adalah gambaran dari tadi, ya. Jadi TRH menstimulasi sehingga keluarlah TSH sebagai inhibitor, ya. Kemudian TSH menstimulasi di kelenjar tiroid sehingga kelenjar tiroid mengeluarkan atau mensekresi T3 dan T4. Di mana T3 dan T4 ini memiliki hubungannya dengan metabolisme dan pertumbuhan. Oke, jadi ketika tiroid mengalami masalah, apa saja yang bisa terjadi? Yang pertama adalah hipertiroidisme, ya. Jadi ini adalah suatu gangguan yang terjadi karena adanya hipersekresi pada tiroid, ya. Jadi contohnya adalah Graves' disease, kemudian thyroid storm, toxic thyroid nodule. Kemudian juga bisa terjadi hipotiroidisme, ya. Ini terjadi ketika tiroid, ya, suplai hormon yang dilepaskan oleh tiroid itu berkurang atau kurang. Maka bisa terjadi Hashimoto tiroiditis, kreatinisme, myxoedema, postpartum tiroiditis, dan lain sebagainya.
Oke, ini adalah negative feedback. Artinya apa? Artinya ketika T3 dan T4 itu banyak, maka TSH atau thyroid stimulating hormone itu akan menurun. Begitu juga sebaliknya, apabila T3 dan T4 itu menurun, maka thyroid stimulating hormone itu akan meningkat. Ini adalah negative feedback. Jadi tidak bisa keduanya itu sama-sama meningkat dan sama-sama menurun. Kemudian, apa itu tirotoksikosis? Ya, jadi tirotoksikosis ini adalah hypermetabolic clinical syndrome yang menghasilkan peningkatan serum ya, yaitu hormon tiroid, yaitu T3 dan T4. Nah, peningkatan T3 dan T4 ini menyebabkan yang dinamakan Graves' disease, ya, Graves' disease, kemudian multinodular goitre dan toxic adenoma. Jadi ada Graves' disease ya. Nah, Graves' disease itu apa? Graves' disease itu sebenarnya gangguan sistem kekebalan tubuh, sangat umum terjadi ya, dapat ditangani oleh tenaga medis, memiliki gejala seperti cemas, tremor tangan dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas di belakang. Oke, ini dia. Jadi Graves' disease ini adalah suatu penyakit autoimun, jadi self-limiting self-destruct disease, jadi dia menyerang tubuh. Kemudian rasionya lebih sering terjadi pada wanita, ya 5:1 atau 10:1. Memiliki komponen keturunan yang kuat, artinya dia diturunkan. Artinya apabila ada anggota keluarga yang menderita Graves' disease, maka kemungkinan keturunannya juga menderita itu lebih besar. Kemudian juga ini yang perlu dibahas, artinya tanda dan gejala ya. Jadi tanda dan gejala Graves' disease adalah yang pertama, kulit terasa hangat, kemudian telapak tangan juga hangat, kemudian hiperuremik ya, kemudian pretibial myxedema, alopecia ya. Alopecia itu kebotakan ya. Kemudian vitiligo ya, jadi juga terjadi vitiligo ya. Jadi vitiligo adalah penyakit yang menyebabkan hilangnya warna kulit dalam bentuk bercak, kemudian menyebabkan proptosis, kemudian keringat yang berlebihan ya, intoleransi terhadap panas, kehilangan berat badan akibat kurang atau menurunnya nafsu makan. Kemudian ada juga ya menyerang sistem gastrointestinal. Ya, terjadi hiperdefekasi. Jadi hiperdefekasi ya, jadi banyak buang air besar. Kemudian juga terjadi eksaserbasi. Kemudian pada laki-laki bisa terjadi impoten dan kehilangan gairah seksual. Oke, kemudian ya untuk tanda pada mata bisa terjadi von Graeff sign, kemudian Geoffroy sign, Stellwach sign, Dalrymple sign ya, dan Mobius scan. Oke, ini adalah pertanyaan kedua. Silakan Anda cari gambar atau sesuatu ya yang menjelaskan tentang ini, baik itu definisi, etiologi dan lain sebagainya. Oke, ya ini adalah contohnya. Kemudian, nah pemeriksaan untuk mengetahui seseorang itu mengalami Graves' disease ya, kita harus memeriksa. Yang pertama kita harus memeriksa T3 dan T4 ya, jadi level dari tiroid, dari hormon tiroid tersebut. Kemudian juga kita harus memeriksa terkait dengan uptake radioiodin ya, kemudian kehadiran dari antibodi yaitu TSH reseptor antibodi dan antimikrosomal antibodi. Manajemennya adalah yang pertama ada dua ya, ada immediate. Immediate ini artinya kita harus segera gitu ya, yaitu pemberian propranolol ya. Kemudian long term control kita bisa menggunakan anti-thyroid drug dan radioiodine ablation dan lain sebagainya.
Surgery juga bisa atau pembedahan juga bisa apabila terjadi pembesaran kelenjar tiroid tersebut. Oke, kemudian juga eksoptalmos ya, terjadi akibat adanya kortikosteroid, kemudian kardiak aritmia terjadi akibat adanya penggunaan beta blocker dan lain sebagainya. Multinodular goiter ini adalah salah satu penyakit yang terjadi akibat hipertiroidisme. Ya, jadi apa itu multinodular goiter? Dia adalah peningkatan produksi yang masif ya pada hormon-hormon tiroid dan juga terjadi karena adanya peningkatan TSH atau thyroid stimulating hormone. Kemudian biasanya terjadi pada pada seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun. Oke, ya, simptomnya adalah peningkatan pembesaran goiter ya atau kelenjar tiroid dengan atau tanpa kompresi pada trakeal. Jadi ada yang menutup atau mengkompresi trakeal, ada yang tidak. Kemudian pembesaran goiter atau kelenjar tiroid tersebut mengakibatkan kompresi pada mediastinal, akhirnya mengakibatkan pola pernafasan orang yang mengalami hal tersebut berubah menjadi stridor ya, jadi sedikit sesak nafas. Kemudian manajemennya ya, jadi kalau masih kecil ya atau small goiter kita bisa no treatment, kemudian annual review ya, bisa self healing, kemudian kalau misalnya besar kita bisa menggunakan partial thyroidectomy. Jadi melakukan pembedahan dengan mengurangi bagian dari tiroid. Kemudian juga kita bisa menggunakan radioaktif iodin gitu ya. Kemudian ada juga ya salah satu penyakit yang terjadi akibat hipertiroidisme yaitu adalah thyroid storm. Sangat jarang ya, tetapi apabila ini terjadi maka akan mengancam nyawa karena bisa masuk ke fase yang gawat secara tiba-tiba. Penyebabnya adalah stres, infeksi, kemudian trauma ya, emosional stres, kehamilan ini bisa terjadi. Oke, ini adalah daftar pertanyaan yang harus kita tanyakan ketika kita ingin mendiagnosa thyroid storm ya. Jadi mulai kapan menderita gangguan tiroid, kemudian apakah Anda merasakan gejala-gejala seperti tremor, agitasi, kehilangan berat badan, nervous ya, kemudian intoleransi terhadap suhu, kemudian kelemahan dan lain sebagainya. Kemudian apakah ada perubahan pengobatan, kemudian apakah pernah menerima anestesi dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang perlu kita tanyakan. Kemudian tandanya adalah elevation of temperature, jadi peningkatan suhu tubuh, kemudian peningkatan heart rate, irritable ya, kemudian delirious atau delirium ya, hipotensi, vomiting dan diare. Manajemennya ya, jadi kita bisa melakukan treatment propranolol, kemudian potasium iodid, carbimazole, dexamethasone, penggantian cairan dan antibiotik. Oke, apabila terjadi emergency maka kita bisa ketika kita misalnya perawatan gitu ya, kemudian terjadi emergency maka kita bisa administer oksigen. Jadi kita harus menyiapkan oksigen, memonitor tanda-tanda vital dan juga menyiapkan alat-alat basic life support ya atau BLS, dan juga kita harus mendrip ya lewat IV yaitu kristaloid, cairan kristaloid. Kemudian kita harus segera mentransport pasien ke emergency care facility gitu ya. Kemudian hipotiroidisme ya. Jadi kita tadi sudah membahas hipertiroidisme, sekarang kita akan membahas hipotiroidisme. Jadi hipotiroidisme adalah insufisiensi ya, atau kekurangan ya dari sintesis hormon tiroid. Sama pada wanita lebih sering terjadi ya, 6:1. Kemudian penyebabnya bisa hashimototiroiditis. Jadi tiroid gagal ya mengeluarkan hormon, bisa terjadi akibat surgical treatment, bisa terjadi akibat obat-obatan, bisa juga terjadi akibat kekurangan iodin.
Oke, ini adalah dua permasalahan atau dua penyebab utama ya. Yang pertama adalah primary hypothyroidism. Tiroid tidak dapat memproduksi jumlah hormon yang cukup, ya, hormon pituitari, sehingga tidak bisa menstimulasi tiroid. Kemudian yang kedua, tiroid tidak distimulasi oleh pituitari untuk memproduksi hormon. Ini adalah dua gangguan yang sering terjadi. Oke, ini adalah simptom dari hypothyroidism ya, ada depression, forgetfulness ya, kemudian puffy face ya, slow heartbeat ya, peningkatan berat badan, konstipasi, infertil ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini adalah Hashimoto thyroiditis ya, merupakan penyakit autoimun ya, terjadi akibat kondisi hipothyroidisme, dideskripsikan atau ditemukan oleh Hakaru Hashimoto ya, sehingga menggunakan namanya ya. Tanda dan gejalanya adalah peningkatan berat badan, pembesaran kelenjar tiroid, depresi ya, sensitivity terhadap panas atau dingin ya, kelemahan atau kelelahan, hipoglikemi ya, kemudian peningkatan kolesterol atau level kolesterol. Diagnosisnya ya tentu kita harus menentukan mengecek T3 dan T4 ya, level dari T3 dan T4 untuk dicek ya, level dari triiodothyronin dan hormon tiroksin. Kemudian kita juga harus melihat kehadiran dari TPO antibody ya. TPO antibody itu adalah tiroperoksidase antibody. Kemudian positif ANF ya, positif ANF. Ya, jadi mengetahui terkait dengan hal tersebut. Kemudian treatmentnya adalah levothyroxine ya, jadi ini adalah treatment utama, pengobatan utama pada Hashimoto syndrome ya, atau disease. Jadi levothyroxine ini adalah obat-obatan tiroid ya, yang menggantikan produksi hormon normal yang dikeluarkan oleh tiroid atau kelenjar tiroid untuk dapat meregulasi ya energi dalam tubuh dan melakukan metabolisme. Bisa digunakan pada hypothyroidism dan pada hyperthyroidism. Oke, ya ini adalah salah satu penyebab atau masalah atau penyakit yang terjadi akibat hypothyroidism ya, yaitu adalah kretinisme. Bisa mulai kecil ya, terjadi mulai dari lahir, terjadi akibat sangat esensial. Apabila ini terjadi maka akan mengganggu perkembangan otak dari bayi ya, terjadi di 3 tahun awal. Kemudian penyebabnya bisa congenital development defect, radioiodin atau surgery post radiasi ya, iodine deficiency, drug induced jadi penggunaan obat-obatan, dan recurrent hypothyroidism. Oke, tanda dan gejalanya ya, dry ya, kulit kering, kemudian abdomennya mengalami pembesaran ya, kemudian mental retardasi, kesulitan dalam menelan dan sucking ya, atau menghisap. Oke, seperti ini adalah tampilan dari kretinisme ya. Manajemennya adalah investigasi dulu sama ya, T4 tiroksin dan TSH thyroid stimulating hormone, serta lakukanlah X-ray ya pada sendi-sendi ya. Jadi biasanya orang dengan kretinisme itu akan mengalami gangguan pada tulang, jadi itu perlu dilakukan X-ray. Kemudian medikasinya levothyroxine tetap yang menjadi medikasi utama. Untuk dietnya adalah diet yang tinggi iodin. Kemudian dilakukan follow up. Oke, kemudian berikutnya gangguan yang terjadi adalah myxoedema koma ya. Sangat jarang, tapi ketika terjadi juga bisa mengancam nyawa karena dia akan mengindus ya, atau bisa terjadi akibat adanya perubahan iklim
dan bisa terjadi akibat karena hipotermi, infeksi, dan terapi obat-obatan yang tidak tepat. Oke, ini adalah tanda dan gejalanya ya. Jadi ada seperti kekuningan ya dan merahan ya. Ya, jadi simptomnya letargi, stupor, delirium, hipotensi, confusion, hipoglisemi, hiponatremi, hypoventilation, dan koma. Oke, ini tugas berikutnya ya. Silakan Anda cari arti dari kata-kata atau dari simptom ini. Oke, kemudian ya, pengkajiannya kita perlu melihat atau mencari ya kadar dari T4 dan TSH, kemudian level dari T3 dan T4 apakah mengalami penurunan, apakah mengalami peningkatan, kemudian juga serum elektrolit dan serum osmolality ya, kemudian serum kreatinin, glukosa, penghitungan darah lengkap ya, dan lain sebagainya. Treatmentnya ya hiperventilasi jika terjadi asidosis respiratori. Jadi hiperventilasi ya, jadi meningkatkan kadar oksigen ya. Kemudian langsung ya menggunakan IV dan berikan levothyroxine. Loading dose-nya adalah 50 sampai 80 mikrogram ya. Kemudian diikuti oleh 50 sampai 100 mikrogram per hari. Kemudian hidrokortison ya, treatment dari infeksi apabila ada infeksi, koreksi hiponatremi ya dengan larutan salin, dan koreksi hipoglikemi dengan IV dextrose. Kemudian jangan lupa ya melakukan thyroid test ya, T3, T4 dan TSH level, kemudian presensi atau kehadiran dari TPO antibody, thyroid scan ya, dan thyroid uptake test. Oke ya, ini jadi ada radioaktif iodine ingestate, kemudian gamma probe untuk mengukur kelenjar tiroid. Nah, kemudian pilihan terakhir yaitu tiroidektomi ya. Jadi surgical removal of all or a part of the gland. Jadi ini tindakan pembedahan untuk mengangkat semua ya atau sebagian dari kelenjar tiroid. Indikasinya apabila terjadi karsinoma ya, tentu kanker ya. Kemudian hipertiroidisme, pembesaran tiroid yang sampai menyebabkan obstruksi pada jalan nafas. Ini kemungkinan besar akan dilakukan operasi. Komplikasinya bisa hipotiroidisme ya, kemudian bisa terjadi laryngeal nerve injury, kemudian juga bisa terjadi hipoparathyroidism, infeksi ya, dan lain sebagainya akibat pembedahan ini. Oke ya, konklusi atau kesimpulannya, jadi self assessment pada kelenjar tiroid itu sangat penting dilakukan ya untuk mendeteksi apakah tiroid kita ada gangguan atau tidak. Oke, saya rasa cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.